Liputan 4 TV melaporkan informasi seputar sidang lanjutan kasus sengketa lahan di Pengadilan Negeri Tangerang kembali memanas. Kali ini, gugatan yang diajukan oleh PT Bumi Sejahtera Puramas terhadap Haji Pohan terkait tanah di wilayah Desa Kadujaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, menuai banyak pertanyaan besar terkait keabsahan bukti hukum yang diajukan. Terungkap fakta yang sangat mencengangkan, persoalan bermula ketika PT Bumi Sejahtera Puramas mengklaim kepemilikan atas tanah yang selama puluhan tahun dikuasai dan dikelola oleh keluarga almarhum Nasim sampai saat ini. Setelah dijual kepada saudari Riana, lalu dijual kepada Haji Pohan, tanah tersebut sampai saat ini digarap oleh keluarga almarhum Nasim, yaitu Pak Endang. Namun, saat pembuktian di persidangan objek lapangan adanya penggarap, akan tetapi pihak penggugat tidak bisa menjawabnya, dugaan notaris fiktif dan AJB fotokopian. Tim kuasa hukum tergugat menyoroti keanehan pada akte jual beli yang dimiliki oleh PT Bumi Sejahtera Puramas. Diduga kuat, dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah karena beberapa alasan krusial. Diketahui, AJB tersebut dibuat atas nama notaris atau PPAT, Nur Swindia Heru SH, yang beralamatkan di Jalan Raya Serpong kilometer 7 nomor 88A, Tangerang Selatan. Namun, setelah ditelusuri, alamat yang tertera di akta tersebut bukanlah kantor hukum, melainkan berfungsi sebagai gudang barang dan lem kertas. Yang lebih mengejutkan lagi, hasil konfirmasi resmi dari Majelis Pengawasan Notaris Daerah, Tangerang Selatan maupun Kabupaten Tangerang, menunjukkan data yang sangat meresahkan. Secara administratif, Notaris Nur Swindia Heru SH, tidak tercatat dan tidak terregister sejak tahun 2001 hingga saat ini, atau tahun 2026. Ini menjadi sebuah kejanggalan jika produk surat AJB hanya melampirkan fotokopian pada sidang. Lebih mirisnya lagi, tidak ada dalam register di kantor Kecamatan Curug maupun di Desa Kadujaya, sedangkan notarisnya saja tidak ada, alias fiktif keberadaannya, tegas Fajar SH, kuasa hukum tergugat 1-6, dengan nada tegas. SPH penggugat tidak ditemukan dalam arsip resmi, ada apakah gerangan? Pertanyaan masyarakat. Kelemahan bukti dari pihak penggugat semakin terlihat jelas. Berdasarkan surat jawaban resmi dari pejabat pembuat akta tanah sementara, atau disingkat PPATS, Kecamatan Curug, tertanggal 3 Desember 2025, yang ditandatangani langsung oleh Camat Curug, Arif Rahman Hakim, dinyatakan secara resmi bahwa pihak kecamatan tidak menemukan arsip, maupun buku register terkait surat pelepasan hak, dengan nomor 593-03 Kecamatan, CG 1997. Yang dijadikan dasar klaim PT Bumi Sejahtera Puramas. Hal ini memperkuat dugaan, bahwa dokumen yang dipegang oleh penggugat memiliki banyak cacat hukum, dan tidak tercatat dalam administrasi negara. Sedangkan legalitas Haji Pohan jelas dan terdaftar. Berbeda dengan keraguan bukti dari pihak penggugat, legalitas kepemilikan Haji Pohan justru tercatat sangat jelas dan rapi. Berdasarkan keterangan resmi dari pemerintah Desa Kadujaya, tertanggal 3 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kadujaya, Hajah Nena Analia, disebutkan bahwa AJB, atas nama Haji Pohan telah terdaftar, dengan nomor urut 21 pada buku arsip Desa Kadujaya. Dokumen tersebut tercatat dengan nomor 730 Curug 2018, dan luas bidang tanah sebesar 5.962 meter persegi, dan arsip aslinya ditemukan serta tersimpan dengan baik di kantor desa. Harapan putusan yang berkeadilan. Sementara itu, kuasa hukum Arya Wijaya, yang mewakili pihak Haji Pohan, menyampaikan harapannya agar proses hukum berjalan sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Pada sidang lanjutan agar majelis hakim, bisa menetapkan keadilan seadil-adilnya pada putusan pengadilan, atas jawaban dan bukti-bukti para saksi serta memberikan hasil yang terbaik, ujarnya. Kasus ini kini menjadi sorotan tajam publik. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan besar menggugat pihak lain dengan dasar dokumen yang notarisnya tidak terdaftar, alamatnya fiktif, dan buktinya hanya berupa fotokopi? Ini menjadi pertanyaan masyarakat luas. Masyarakat kini menunggu, apakah hukum akan berpihak pada bukti yang nyata dan tercatat, atau justru mengabulkan klaim yang syaratnya penuh dengan kejanggalan. Dari Tangerang, Banten, bersama Adin, Liputan 4 TV mengabarkan. Untuk kegiatan hari ini Pak, seperti apa? Baik, kami dari tim Foto aja. kami tergugat dan tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kami tergugat 8. Dalam hal ini kita membahas bahwa hari ini persidangan dalam sesi penggugat mengajukan CB ya, lah. Cuman tadi ada sedikit kita memberikan informasi kepada hakim bahwa adanya penggugat pemohon CB kami menerangkan bahwa ternyata
prediksi kami, versi kami ya, pengetahuan kami bahwa CB yang melakukan penggugat adalah kurang tepat. Pertama, setelah kami cermati dari kuasa yang diberikan oleh prinsipal kepada kuasa penggugat, di sana dalam kuasa tidak dicantumkan secara spesifik tentang CB, permohonan CB, kita jaminan. Kenapa? Dalam SEMA nomor 2 tahun 1959 dengan tegas menyatakan bahwa permohonan CB atau kuasa yang diberikan kepada penggugat memberikan untuk memohonkan CB itu harus disebutkan secara spesifik permohonannya. Ternyata setelah kami cermati dalam kuasa tidak disebutkan permohonan CB, cuman hakim menafsirkan disebut bahwa menganalogkan bahwa di sana di dalam surat kuasa penggugat ada permohonan apapun yang diberikan kewenangan kepada kuasa penggugat untuk melakukan hal yang dianggap perlu, tapi tentu tidak termasuk CB menurut persepsi kami, karena CB itu merupakan hal yang sangat spesifik. Yang pertama. Yang kedua, terkait sidang lapangan kemarin sudah terang dan jelas bahwa penggugat tidak mampu dan tidak bisa menentukan batas-batas yang tepat sesuai yang ada dalam gugatan mereka. Artinya batasnya di mana, bahkan luasnya pun berbeda, termasuk luas lahan pun berbeda. Dan dalam sidang lapangan kemarin juga kami mengatakan bahwa salah satu alat bukti mereka yang berupa plang nama yang tertulis PT Tanah ini milik PT Bumi Puramas Sejahtera Puramas itu ternyata tidak berada pada titik lokasi sengketa. Maka jelas dan terang permohonan CB ini saya pikir kurang tepat karena luasnya tidak tepat, batas-batasnya tidak tepat, lokasinya juga tidak tepat. Ada beberapa batas yang ditunjukkan oleh penggugat tidak sesuai dengan apa yang mereka gugat. Adapun kami selaku penggugat 8 dan kawan-kawan penggugat 1 sampai 6, apa yang kami tunjukkan di jawaban kami kepada penggugat sesuai dengan lokasi, objek, luas dan batas-batas yang kami jawab. Maka oleh karena itu terlepas dari hakim majelis hakim menyimpulkan bahwa permohonan CB itu kemungkinan saat ini mungkin tadi hakim mengatakan hanya baru diterima, masalah ditolak dan dikabulkan itu mungkin menjadi kebijakan hakim. Akan tetapi kami berpendapat bahwa CB yang diajukan oleh penggugat saat ini kurang tepat. Artinya apa? Tidak memenuhi syarat-syarat yang memang ditentukan oleh undang-undang. Itu mungkin ada yang ditanyakan lagi. Yang dimiliki itu AJB fotokopi yang dilampirkan itu seperti apa Pak? Dari pihak terduga. Ini sebenarnya termasuk ke pokok perkara ya. Artinya, oke lah. Artinya gini, alasan yang dimunculkan oleh penggugat ada dua. Pertama akte jual beli, alasannya yang kedua SPH antara Nasim Jintian dengan Riana, Muhammad Soleh, ada Muhammad Soleh, dan antara Muhammad Soleh dengan PT Bumi Sejahtera Puramas berbentuk SPH. Namun ketika kami cermati dua alasan itu kelihatannya dalam penerbitannya pun itu bertentangan ya. Ini apa? Ya tidak tercatat, AJB tidak tercatat di desa dan SPH pun tidak tercatat di kecamatan ataupun di PPAT yang membentuk. Ya artinya apa? Setelah kita telusuri PPAT yang ada pun tidak terdaftar ya, tidak terdaftar. Baik kita kami cek di BPN dan kemarin kami ke Indonesia pun tidak tercatat. Maka mungkin jelas dan terang, semoga ini merupakan harapan kami bahwa alasan yang dimiliki penggugat itu tidak sesuai. Artinya error ya, itu dicacat bahwa alasan yang dimunculkan tidak tepat dengan lokasi tanah yang ada yang saat ini disengketakan. Adapun kami selaku tergugat 8 dan tergugat 1 sampai 6 sesuai dengan apa yang kami jawab. Kami punya AJB antara ahli waris Nasim Jintian dan Nyonya Riana dan AJB antara Nyonya Riana dengan Bapak Pohan. Dan lokasinya di sana. Dan tambahan lagi bahwa AJB yang sekarang kami miliki selaku tergugat 8 sudah meningkatkan haknya menjadi sertifikat. Itu. Oke. Untuk terkait mengenai AGB 12 itu titiknya, sedangkan di situ melaporkan bahwasanya titik HGB 12 itu ada di Desa Cukanggali. Akan tetapi itu pas kita cek di lapangan bahwasanya itu ada di lokasi Kadujaya. Itu seperti apa? Betul. HGB nomor 12 sekali lagi saya tekankan bahwa HGB nomor 12 yang
Plang HGB nomor 12 itu dijadikan salah satu bagian dari alat bukti oleh penggugat yang dikatakan bahwa Plang HGB nomor 12 ini berada di titik lokasi sengketa. Tapi ketika kita cek di lapangan dengan sidang lapangan kemarin bahwa HGB nomor 12 ini pertama tidak terdapat pada objek sengketa yang disengketakan oleh kami. Yang kedua oleh para pihak. Yang kedua, ternyata HGB nomor 12 ini terletak di desa Cukanggali sebenarnya, tapi memang agak minggir sedikit berada di desa Kadujaya. Itu tidak sesuai. Nah, sengketa ini adanya di Kadujaya, ya. Bahkan kemarin ketika sidang lapangan HGB nomor 12 ini tidak disentuh sama sekali. Seharusnya itu merupakan bagian dari batas tanah sengketa yang disengketakan oleh para pihak. Oke, terkait selisih antara SPH dengan AJB apakah sesuai? Tidak sesuai. AJB kami luasnya 5.692, sedangkan 5962. Ketika sudah menjadi sertifikat menjadi 5924 kalau tidak salah, 5924. Jadi sebuah kewajaran ketika AJB itu berpindah kepada sertifikat itu kemungkinan agak kurang, ada batasnya. Jadi dapat kami simpulkan bahwa jawaban kami tergugat 8 dan tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sesuai dengan apa yang menjadi objek sengketa di lapangan. Oke, ada tambahan? Harapannya mungkin? Harapan sendiri Pak kepada sidang lanjutan nanti. Harapan, karena tadi hakim menyampaikan bahwa tanggal 22 kita sidang kembali tentang kesimpulan, sebelumnya kita masukkan kesimpulan di ekspor, tapi berharap kembali lagi seperti yang kami sampaikan bahwa kami berharap para pihak sesuai dengan keputusan hakim memberikan keputusan penetapan yang memang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran dan keadilan. Jadi tidak memihak kepada siapapun, berdasarkan gugatan, jawaban, saksi, bukti dan sidang lapangan kemarin. Itu yang kita harapkan. Jadi kita berharap ini merupakan hal yang bisa dilakukan sebaik-baiknya oleh hakim, karena ini mungkin menyangkut hal ikhwal hakim. Salah satu di antara hak kepemilikan. Oke. Yang pertama kami dari kuasa tergugat 1 sampai dengan 6 itu wajar benar dan tidak menolak peserta. Ini yang menambahkan dari kuasa tergugat 8 terkait alat hak yang dimiliki oleh penggugat. Kami sudah telusuri dan investigasi. Itu diantaranya AJB yang diterbitkan oleh notaris Sundia. Ternyata berdasarkan keterangan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris di Tangerang Selatan, tidak pernah ada notaris yang bernama tersebut. Sehingga kami duga perbuatan hukum AJB yang diklaim oleh pihak penggugat itu sudah cacat hukum. Karena berdasarkan ikatan notaris sendiri tidak pernah tercantum ada nama tersebut. Kami sudah mendapatkan suratnya, yaitu dari Majelis Pengawas Daerah yang mengurusi tentang notaris-notaris yang ada di Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan. Ternyata notaris tersebut tidak ada. Padahal alas hak AJB yang digunakan oleh penggugat itu mengklaim bahwa AJB tersebut dari notaris tersebut. Ternyata notaris tersebut tidak ada. Maka dari awal mediasi pun kami sudah menolak untuk mediasi. Karena apalagi dengan pengajuan permohonan CB ini, seharusnya syarat-syaratnya alas haknya sudah kuat, sudah jelas. Sementara objeknya juga dikuasai oleh kami. Sebenarnya pengajuan CB juga nanti tidak tepat, dan minggu depan hakim harus menyatakan sikap bahwa permohonan CB tersebut harus ditolak. Karena jelas secara persyaratan objek yang dikuasai bukan oleh mereka. Sampai saat ini objek dikuasai oleh kita. Apalagi dengan alasan AJB dan SPH-nya hanya fotokopi. Pemilikan terakhir, karena tergugat 8 ini selalu pemilik terakhir ya. Jadi tentunya tergugat 8 sebenarnya tidak harus pilihan ke belakang. Akan tetapi sebagai pemilik yang terakhir yang baik, tentu kami mengikuti hal yang memang bersangkut paut dengan pemilikan sebelumnya. Dan ternyata ditemukan bahwa Nasim Bintian itu dapat tidak buta huruf ya, dia bisa menandatangani. Sedangkan AJB yang dibuat antara Nasim Bintian dengan Dr. Haji Muhammad Soleh itu berdasarkan cap jempol. Artinya ini mungkin sebuah hal yang patut kita cermati bersama bahwa ada
yang dilakukan oleh Dr. Andes Muhammad Soleh dengan PT Bumi Sejahtera Puramas saat itu, Dr. Andes Muhammad Soleh selaku pemilik karena memiliki AJB antara Hasim Bintian dengan Dr. Andes Muhammad Soleh. Saat itu Muhammad Soleh melepaskan haknya kepada PT Bumi Sejahtera Puramas, tetapi tanpa diketahui oleh istri dari Dr. Andes Muhammad Soleh. Itu tentunya sesuai dengan undang-undang perkawinan tahun 2004. Artinya ketika melepasan hak atau terjadi transaksi jual beli misalnya, istri harus dihadirkan sebagai orang yang mengetahui atau memberikan kebutuhan. Oke, cukup. Dan akta Ya. tersebut tidak tercatat di desa atau di kecamatan. Mungkin itu tambahan bang. Ya, siap. Kami Hmm. selaku kuasa hukum dari tes 1 sampai tes 6 gugatannya ditolak untuk dibatalkan karena dari kita telusuri dari mulai kelurahan atau desa sampai kecamatan itu tidak ditemukan AJB tersebut. Masa dengan AJB yang tidak terdaftar dan hanya fotokopi digunakan itu tidak masuk akal. Hanya itu aja permohonan dari kami selaku kuasa hukum dari ahli waris. Oke, cukup. Terima. Kami menduga bahwa PT Bumi Sejahtera Puramas, yaitu pengembang perumahan Paramount Netral ini, sebelumnya kan dia sudah mengkriminalisasi klien kami ya, dengan melaporkan ke Polres Tangerang Selatan. Tapi alhamdulillah sudah SP3. Secara berikutnya dia menggugat ini. Maka kami duga ini bagian daripada kita duga ya mafia tanah. Bagaimana cara menjual tanah melalui lembaga pengadilan ini. Makanya kami semua tim dari kuasa baik T1 sampai T8 bersepakat bahwa ini harus dilawan. Karena apapun mafia tanah dengan mengajukan permohonan legalisasi melalui lembaga pengadilan, makanya nanti majelis hakim harus objektif, jangan sekalipun dalam memutus nanti putusannya. Maka kawan-kawan media kami harap untuk mengawal perkara ini. Dan terima kasih. Oke.